Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang software JK Biosecurity, yaitu all-in-one solution, dan dia juga berbasis web. Dan JK Biosecurity ini solusi untuk keamanan biometrik. Dan perkenalkan, saya Maintan Takubolon dari ZK Teko. Oke, saya mulai untuk sesi training hari ini. Mungkin sebelum-sebelumnya kita juga sudah mengadakan sesi training untuk penggunaan software dan hardware, baik itu software untuk mesin absensi atau software biotime, dan hari ini kita masuk ke JK Biosecurity. Untuk yang pertama, kali ini kita masuk ke gambaran mengenai software dan juga beberapa produk dari ZK Teko. Oke, kita masuk ke slide berikutnya tentang software JK Biosecurity. Di sini seperti yang kita lihat di layar Bapak Ibu, kita bisa lihat untuk software JK Biosecurity itu yaitu all-in-one, dia platformnya berbasis web yang dikembangkan sendiri oleh JK Teko. Jadi untuk software JK Biosecurity ini dia berisi 10 modul yang terintegrasi. Jadi satu software bisa menghandle untuk beberapa modul. Yang pertama itu kita bisa lihat di layar Bapak Ibu, Saudara Ibu sekalian. Yang pertama itu akses control. Dia bisa menghandle untuk akses control. Terus untuk control lift, baik itu online atau offline juga bisa. Terus berikutnya untuk visitor management atau manajemen pengunjung. Berikutnya untuk gate patrol atau patroli penjaga. Terus untuk modul hotel. Jadi software ini juga support. Dan untuk time attendant-nya juga support. Terus untuk consumption atau konsumsi juga support. Jika ada beberapa perusahaan yang membutuhkan. Untuk parkir dan juga video linkage. Terus untuk arsitekturnya itu dirancang dengan sangat optimal. Dia khusus untuk mengidentifikasi biometrik tingkat tinggi. Dan yang sudah dimodernisasi dengan GUI yang ramah pengguna atau user friendly. Jadi JK Biosecurity ini salah satu solusi canggih untuk pengguna baru maupun untuk pengguna yang sudah berpengalaman di bidang security system. Nah, untuk modulnya kita bisa lihat contohnya di sini personel, ini personel umum, dia untuk struktur organisasi dan juga untuk karyawan atau personelnya, kita bisa lihat di sini. Ada access control, attendant, consumption, elevator, dan sebagainya.
Oke, mohon maaf tadi gambar sedikit bergeser. Jadi daripada fitur daripada software JKB Security itu kita bisa lihat. Contohnya di sini. Ini yang pertama itu dia bisa untuk LPR kamera, untuk parkir, untuk time attendant, support juga untuk OnVIF. Jadi bukan hanya produk JKTeko, OnVIF juga support. Jadi kita bisa lihat seperti fitur seperti gambar di slide Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini. Terus dia juga memiliki fleksibel verifikasi, misalnya menggunakan wajah, telapak tangan, atau fingerprint. Terus dia memiliki hotel modul. Terus di sini juga all-in-one biometric security solution. Jadi sudah support menggunakan Bio4. Terus dia juga memiliki email notification, global anti-passback, dan linkage juga bisa. Terus online gate patrol. Terus untuk status pintu, door activation or deactivation. Dan juga offline elevator control. Dan berikutnya. Dan dia juga memiliki kapasitas pintu yang besar. Jadi bisa menghandle kalau misalnya perusahaan proyek besar atau ada di berbagai kota, jadi dia bisa menghandle banyak pintu. Dan juga yang terakhir kita bisa lihat dia support untuk mobile apps. Nah, seperti pada gambar ini kita bisa lihat platform manajemen keamanan biometriknya itu yang berbasis web itu atau disebut dengan all-in-one solution. Kita bisa lihat di sini contohnya untuk akses kontrolnya. Kita bisa lihat di sini contohnya dia bukan hanya satu perangkat, berbagai perangkat juga bisa. Dan untuk elevator kontrolnya itu biasanya itu menggunakan EC10 seperti pada gambar di sini. Jadi satu EC10 ini hanya maksimum bisa menghandle 10 lantai. Jadi kalau misalnya ada proyek besar melebihi dari 10 lantai, dia direkomendasikan menggunakan extension board. Satu extension board itu biasanya 16 lantai. Untuk penggunaan penambahan extension board-nya itu maksimal 3. Oke. Untuk entrance control juga kita bisa lihat di sini. Terus support difungsikan menggunakan face kiosk juga bisa, atau beberapa perangkat yang menggunakan visible light, beberapa perangkat lainnya. Kita bisa lihat di sini, dan untuk parking barrier juga support. Oke, next ke slide berikutnya. Kita bisa lihat gambaran pertama, dia itu software untuk akses kontrol dan absensi yang berbasis web. Jadi pengguna dapat mengakses sistem terpusat di mana saja, dia melalui browser web. Jadi apabila Bapak Ibu sudah, kalau misalnya menggunakan software JKB Security ini, mau akses di mana saja juga bisa. Menggunakan cloud atau IP public juga bisa. Jadi bisa handle dari jarak jauh. Oke, gambaran berikutnya kita bisa lihat di sini sistem integrasi tinggi dengan menggunakan JKBioH. Jadi kalau untuk JKBioH ini sebenarnya kalau untuk JKBioH ini sebenarnya kita bisa lihat
seperti di layar Bapak Ibu. Jadi ini lebih dominan berfungsi untuk membackup data apabila server mengalami gangguan atau down. Jadi fungsinya itu dia hanya menjembatani ke server lain. Misalnya server A rusak, dia bisa membackup langsung untuk ke server B. Kira-kira seperti itu kalau misalnya dia server A-nya down. Jadi untuk penggunaan softwarenya tetap berfungsi. Kalau ini untuk penggunaan yang lebih tinggi atau lebih profesional biasanya. Terus untuk JKBOH itu juga menyediakan sinkronisasi data berupa bisnis, perhitungan keberlangsungan bisnis secara real time yang sangat profesional, dan dia juga mengatasi kegagalan perangkat lunak atau software. Kita bisa lihat seperti gambar di sini. Contohnya, ada orang melakukan peretasan atau koneksi yang rusak, jadi dia bisa di backup. Oke. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Untuk software JKBaya Security ini juga memiliki backup data. Jadi, kita bisa setting untuk jadwal otomatis backup sesuai keinginan kita. Oke, next. Ini untuk data cleaning. Jadi data cleaning ini lebih dominan untuk pembersihan daripada penggunaan. Jadi supaya ketika kita membuka softwarenya lebih ringan. Supaya untuk mengoptimalkan kinerja daripada software JKBaya Security tersebut. Mungkin saya akan tunjukkan video tentang JKBaya Security. Ini salah satu contoh penggunaan JKBaya Security. Kita bisa lihat nanti di sini ditampilkan untuk penggunaan akses kontrol, leave, untuk absensi, dan yang lainnya. Ini contoh pengenalan license. Jadi ketika lisensi plat kendaraan kita sudah terregistrasi, ketika dia dibaca, validasi, dan pas, dia akan otomatis membuka gate-nya atau palang parkir. Dan seketika itu akan mengambil capture. Nah, ini untuk elevator control yang sudah menggunakan perangkat EC10. Ketika karyawan sudah terdaftar atau sudah terregistrasi, dia hanya bisa akses sesuai yang disetting atau akses level ke lantai berapa yang disetting karyawan tersebut. Jadi untuk pengamanan daripada akses orang lain untuk tidak masuk ke setiap lantai.
Nah, dia langsung fokus ke lantai 7 karena akses levelnya disetting ke lantai 7. Ini untuk attendant atau mesin absensi. Jadi software ini juga support. Nah, ini untuk akses kontrol menggunakan Probio, menggunakan wajah. Perangkat Probio menggunakan wajah. Jadi kita bisa juga linkage ketika seseorang registrasi, karyawan sudah terregistrasi, kita linkage dengan kamera. Jadi setiap akses masuk, dia ngambil capture. Kita bisa linkage menggunakan software JK Biosecurity. Jadi di real time-nya kita bisa lihat di sini. Dia ngambil capture dan ditunjukkan dan kita bisa lihat di real time-nya untuk pop-up-nya. Dan untuk report-nya kita bisa lihat di server juga ada pilihan report. Nah, ini contoh pengunjung menggunakan visitor management. Jadi dia akses, misalnya mau ketemu sama suatu perusahaan, dia hanya tinggal kasih KTP, terus kita tinggal melakukan penginputan mau ketemu dengan siapa. Terus langsung otomatis nanti memberikan notif kepada orang yang mau dituju. Nah, di sini kita bisa melakukan penginputan. Ketika di scanning di sini menggunakan OCR, eKTP-nya, jadi di sini kita input siapa yang mau dituju di sini. Jadi otomatis nanti bakal memberikan notif kepada orang yang dituju. Sini. Jadi untuk eKTP-nya langsung otomatis jadi scanning di sini. Ketika kita lakukan scanning di OCR, kita klik di sini sesuai keinginan, baik itu ID atau ID card atau menggunakan drive SIM juga bisa. Nah, dia otomatis langsung menginput data sesuai dari eKTP tersebut. Nah, dia langsung masuk notif kepada siapa yang mau dituju. Langsung ada notif. Nah, ini untuk akses kontrol menggunakan telapak tangan juga support, karena tadi seperti yang saya sampaikan itu, dia memiliki multi verifikasi. Jadi untuk mengontrol dari mobile apps juga bisa. Di sini untuk modul Get Patrol-nya, kita bisa lihat di sini ada seseorang contohnya mau melakukan tindak kejahatan, atau dia mau coba untuk merusak daripada akses kontrolnya itu. Ini Get Patrol-nya, kita bisa lihat di sini ada beberapa perangkat daripada ZKTGO. Ini Get Patrol-nya, jadi ketika security melakukan pengecekan, untuk real time-nya bisa dilihat. Dia tinggal hanya tapping kartu yang sudah disetting untuk orang tersebut. Ini contohnya kita bisa lihat beberapa perangkat. Jadi tidak perlu untuk membeli perangkat khusus Get Patrol. Jadi
perangkat kita itu sudah bisa difungsikan untuk jadi gate patrol, jadi titik checkpoint. Nah, ketika seseorang yang melakukan tindak kejahatan tadi itu mencoba mau merusak perangkat itu, dia otomatis akan men-trigger di software. Jadi ketika si operator standby di ruangan, dia bakal menginfokan ke security yang menjaga pada saat itu. Nah, ini kita bisa lihat tadi modul daripada software JK Biosecurity itu seperti ini. Ada personel, akses kontrol, dan modul lainnya. Jadi sangat cocok untuk proyek-proyek besar yang memiliki atau membutuhkan beberapa modul. Jadi tidak perlu menginstal banyak software. Jadi hanya satu software aja bisa menghandle beberapa modul. Oke, kira-kira seperti itu mengenai software daripada JK Biosecurity itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi untuk software JK Biosecurity itu menggunakan protokolnya itu menggunakan HTTPS. Jadi untuk penggunaan HTTPS ini cukup aman. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk notif email juga bisa setelah disetting. Jadi bisa atau ada pemberitahuan atau notif untuk penerima. Misalnya bisa juga untuk orang yang memaksa buka pintu atau mencoba merusak atau yang lainnya. Untuk menu lainnya, terus software JK Biosecurity juga ada log operasi. Jadi kita bisa mengetahui setiap aktivitas daripada login menggunakan software tersebut. Kita bisa lihat di sini. Untuk platform JK Biosecurity sendiri dapat diintegrasikan dengan beberapa aplikasi software 3D Party. Biasanya fungsinya termasuk untuk penginputan data dan permintaan sistem. Oke, next. Nah, software JK Biosecurity ini juga support dengan pengenalan visible light menggunakan wajah. Contohnya kayak semacam perangkat untuk Speedpace H5, Profes X, dan yang lainnya. Di sini saya akan menunjukkan video untuk contoh perangkat Speedpace V5. Nah, di sini ada contoh perangkat kita, Speedpace V5, dan perangkat ini juga bisa support dengan software JK Biosecurity. Dan di sini
saya akan menjelaskan mengenai perangkat daripada Speedface P5 ini untuk cara registrasinya. Oke, di sini ada menu daripada perangkat kita itu, ada kelola, pengaturan akses, log, di sini juga ada log, kelola data, sistem pengaturan, dan untuk USB apabila dibutuhkan untuk update firmware. Hari ini saya akan mendemonstrasikan perangkat Speedface P5, di mana Speedface P5 ini support menggunakan pengenalan wajah, terus bisa support menggunakan fingerprint, dan juga support menggunakan password. Untuk penggunaan kartu dia opsional. Jadi di sini yang pertama Speedface P5 ini untuk pengenalannya itu sangat cepat. Untuk durasi pengenalan wajah itu lebih kecil dari 0,3 detik. Dan dia juga memiliki new hack of anti-spoofing, artinya anti manipulasi. Dan juga memiliki kelola pengguna. Nah, di sini kelola pengguna. Jadi kalau kita mau untuk registrasi dari perangkat juga bisa. Kita tinggal melakukan pilih user management, terus ada tanda plus di sini. Tanda plus ini dalam artian untuk menambahkan. Untuk penambahan daripada user. Nah, ini kita bisa lihat di sini data karyawan sudah terdaftar. Terus kalau kita mau menambahkan baru, kita tinggal klik tanda tambah ini. Dan kita lakukan klik mulai. Terus kita lakukan penginputan data. Nah, di sini mungkin di layar Bapak Ibu sekalian tidak kelihatan begitu jelas. Di sini kita bisa lakukan penginputan ID dan nama di sini. Ini contohnya, ini nama. Terus masukkan ID, selesai. Selanjutnya, untuk melakukan capture, ambil foto. Ini untuk melakukan capture. Oke, masuk selanjutnya. Terus untuk selanjutnya di sini ada pilihan atau mode verifikasi. Pilihan daripada mode verifikasi. Jadi kita bisa tinggal pilih mau registrasi menggunakan fingerprint, wajah, atau password. Atau juga keseluruhannya juga bisa. Di sini ada pilihan registrasi menggunakan fingerprint, menggunakan wajah, dan juga password. Yang pertama kita lakukan registrasi menggunakan fingerprint. Jadi kita pilih ditelunjuk bebas sesuai keinginan. Oke, kita masukkan fingerprint kita di sini 3 kali. 1, 2, 3. Oke, selesai. Sekarang menggunakan wajah. Verifikasi menggunakan wajah. Jadi kita hanya fokus di depan kamera, di depan perangkat. Jadi perangkat akan mengenali wajah kita. Untuk scanning. Oke, tanda checklist sudah selesai. Sekarang menggunakan password. Oke. Sudah selesai. Kita klik selesai. Sini. Terus selesai. Ini dia nama yang sudah terdaftar tadi itu. Terus di sini ada juga menu di sini access control. Kita bisa. Jadi di perangkat ini juga ada menu akses kontrolnya. Menu akses kontrol ini kita bisa setting di sini untuk
delay daripada membuka pintu, delay pintunya, dan juga delay untuk sensor. Bisa setting di sini untuk akses kontrolnya, parameternya sama perangkat yang lain. Untuk delay pintu kita bisa setting di sini, terus sensor, baru terus tipe verifikasi di sini ada. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk di akses kontrolnya itu kita bisa pilih metode verifikasinya menggunakan apa sesuai keinginan kita. Tipe sensor kita bisa pilih di sini NO apa NC. Oke, sama zona juga ada. Mungkin gak jauh beda dengan perangkat lain. Terus pengaturan waktu juga bisa, time zone. Nah, di sini untuk pengaturan daripada time zone untuk akses masuk. Seperti di training-training sebelumnya, saya juga sudah sampaikan, tergantung keinginan customer atau keinginan daripada user untuk aksesnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kita bisa setting. Mungkin untuk mengenai time zone-nya ini Bapak Ibu sudah sangat familiar atau tidak asing lagi. Di sini kita bisa setting di sini jam berapa sampai jam berapa. Kebetulan di sini tersetting dari jam 8 sampai jam 5. Oke. Terus di sini ada juga kelola data. Sama dengan perangkat yang lainnya ada juga untuk kelola data. Apabila kita mau menghapus akses data atau hapus semua data, bisa juga dari perangkat atau bisa juga dari software. Kita bisa melakukan hapus semua data atau akses data, hapus semua data, sama hapus admin ini. Hapus foto, hapus akses juga bisa. Oke. Sini juga ada untuk sistemnya, pengaturannya. Sini ada pengaturan jaringan. Terus kalau kita mau connect menggunakan kabelan, kita tinggal klik menggunakan kabel. Ethernet sama dengan perangkat lain, terus kita masukkan IP-nya. Nah, ini untuk komunikasi menggunakan kabelan. Di sini ada IP. Oke. Terus kalau mau menggunakan cloud, oke, kalau mau menggunakan cloud di sini kita setting. Dan ini juga paling penting untuk pengkoneksian perangkat dengan software. Jadi ketika kita ping sudah bisa, tapi jangan lupa untuk melakukan pengisian di sini untuk alamat servernya, untuk IP-nya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kabelan, kita lihat daripada IP-nya di sini. IP kabelannya kita masukkan di sini. Kalau kita mau menggunakan Wi-Fi, kita lihat juga IP servernya itu dari Wi-Fi. Dan untuk portnya jangan lupa sesuai daripada software tersebut. Kalau misalnya software tersebut terinstall 8088, kita setting di sini portnya itu 8088 supaya bisa komunikasi dengan software JK Biosecurity. Sama juga dengan software yang lainnya, baik itu software JK BioAccess. Jadi di sini juga ada pilihannya, kalau kita mau menggunakan domain juga bisa, tidak harus IP. Langsung menggunakan domain. Kita tinggal aktifkan di sini. Terus kita masukkan di sini alamatnya. Cloud-nya. Ini cloud ini fungsinya untuk komunikasi menggunakan software. Jadi kita masukkan server address-nya ini server address ini IP dari PC yang sudah terinstall atau IP dari si PC yang sudah terinstall software kita. Terus kita masukkan portnya di sini supaya bisa komunikasi menggunakan software. Misalnya ini IP servernya itu dari PC yang sudah terinstall software JK Biosecurity.
Kita tinggal masukkan IP-nya nih di perangkat. Dan berikutnya portnya, port yang tadi tersetting di software, kita masukkan di sini untuk komunikasinya. Jadi kalau kita mau menggunakan domain juga bisa, kita tinggal klik domain. Kita tinggal masukkan tipenya. Kalau mau langsung alamat server atau langsung ini, IP juga bisa. Oke, next. Terus untuk setting tanggal dan waktu, di sini formatnya kita bisa setting di sini atau sinkron dengan waktu sekarang juga bisa. Terus atur format tanggal dan juga yang lainnya. Terus pengaturan akses rekaman di sini kita bisa pilih verifikasi foto dan simpan. Ini untuk pengaturan akses rekaman, di sini ada pilihannya untuk verifikasi foto dan simpan, atau sesuai dengan kita, verifikasi berhasil dan simpan juga bisa. Atau kita mau pilih verifikasi gagal dan fotonya disimpan juga bisa. Jadi ada pilihannya di sini. Terus pengaturan tampilan. Tidak perlu. Terus pengaturan suara. Untuk menurunkan dan menaikkan suara, kita bisa pilih ini. Ini untuk pengaturan volume. Kita bisa menaikkan dan menurunkan volumenya juga di sini. Oke. Terus untuk tentang perangkatnya, kita bisa lihat di sini. Untuk informasi perangkat juga kita bisa lihat di sini. Untuk maksimal usernya itu berapa, kita bisa lihat di informasi perangkat. Contohnya ini untuk perangkat Speedpace P5 ini, maksimum penggunaannya itu sampai 10.000. 10.000. Untuk sidik jari juga 10.000. Maksimum penggunaannya itu 10.000. Sedangkan untuk wajah itu maksimal hanya 6.000. Jadi antara sidik jari dengan wajah, di sini berbeda. Itu untuk tipe terus yang digunakan Speedpace H5. Kita bisa lihat di sini. Untuk sidik jari 9. Oke, mungkin sampai di situ kita masuk ke slide berikutnya. Nah, itu tadi perangkat yang support dengan visible light. Visible light. Jadi untuk penggunaan visible light-nya itu tergantung, bisa support juga tadi menggunakan fingerprint, kartu dan password. Terus dia untuk tipe perangkat visible light ini dia bisa menggunakan posisi wajah kita tidak harus fokus ke kamera. Jadi posisi ke atas 30 derajat, ke bawah 30 derajat, ke kiri dan ke kanan juga seperti itu, dia masih bisa mengenali. Dia khusus untuk perangkat visible light. Jadi sangat proaktif dan juga memiliki kecepatan yang sangat cepat dibandingkan dengan perangkat yang menggunakan infrared. Ini contohnya kita bisa lihat di sini orang yang sudah terregistrasi, dia bakal bisa akses masuk dan bisa buka pintu. Dan jika tidak ada akses, dia akan menolak untuk membuka pintu. Jadi untuk pengaplikasiannya ini sangat cocok untuk di kantor, di gudang, di klinik, di pabrik, di tempat catering, atau di side project juga bisa. Atau juga sesuai keinginan lainnya. Nah, ini tadi untuk perangkat untuk visible light. Jadi untuk jarak pengenalan itu 3 meter. Dengan jarak 3 meter, dia sudah bisa mengenali wajah kita.
wajah yang sudah terdaftar. Ketika sudah terdaftar, dia langsung otomatis untuk membuka pintu. Jika difungsikan untuk akses kontrol. Dan jika difungsikan untuk mesin absensi, dia juga langsung bisa mengenali dengan jarak 3 meter. Jadi kita bisa lihat di sini untuk sudutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke fitur daripada modul tersebut. Yang pertama itu untuk di software JK Biosecurity itu ada personil. Jadi personil ini seperti yang saya sampaikan tadi untuk departemen atau manajemen untuk personel atau karyawan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk contohnya di sini untuk registrasi karyawan. Kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi kita tinggal mengikuti penginputan data seperti yang tertera di software. Untuk format kartunya yang support, kita bisa lihat contohnya di sini. DM bisa, MyFair bisa, Proximity juga bisa, dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke statistiknya. Jadi kira-kira statistiknya seperti ini. Kita bisa lihat untuk setiap personil. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, dia multiple verifikasi. Kita bisa lihat di sini, di softwarenya itu. Dia menggunakan fingerprint, atau menggunakan wajah, atau menggunakan vena jari kita, dan juga menggunakan kartu. Jadi di sini ada pilihannya. Ketika kita mau registrasi. Jadi untuk penggunaannya itu sangat mudah. Dan ketika kita melakukan registrasi, kita juga langsung bisa setting untuk karyawan tersebut, untuk akses kontrolnya. Kita langsung bisa setting ketika melakukan registrasi. Di sini juga kita bisa setting untuk tendernya di sini, di perangkat mana. Di sini juga kita bisa setting langsung untuk elevator kontrolnya apabila dia membutuhkan suatu elevator kontrol suatu perusahaan tersebut. Nah, ini tadi seperti saya tunjukkan di video tadi itu, dia bisa melakukan pemindaian dokumen atau scanning menggunakan OCR. Ini contohnya untuk visitor management, untuk pengunjung. Kita bisa lihat di sini, tinggal tempelin apabila misalnya paspor atau license atau KTP, kita tinggal tempelin langsung di scanning. Untuk capture juga bisa langsung, apabila ada kamera di depan, untuk visitor bisa langsung capture. Oke, next. Untuk software ini juga bisa melakukan import export foto. Kita bisa lihat di sini. Oke. Oke, next. Terus untuk pertanyaannya, untuk penggunaan softwarenya itu, jadi untuk penggunaan lebih mudah, dia memiliki multiple bahasa.
sesuai keinginan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan untuk penggunaan lebih mudah, kita pilih bahasa Indonesia. Kita bisa pilih untuk bahasanya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan bahasa yang lain juga support. Jadi untuk JK Biosecurity ini support hingga 10 bahasa. Kita bisa lihat contohnya di sini. Atau juga ketika mau login, menggunakan verifikasi fingerprint juga bisa. Jadi supaya hanya orang tertentu yang bisa akses di software tersebut. Jadi supaya tidak semua orang bisa akses. Terus untuk pemantauan sistemnya juga bisa dilihat. Jadi software JK Biosecurity ini juga support ya untuk pemantauan sistem informasi. Contohnya untuk penggunaan prosesornya, untuk penggunaan memorinya, dan yang lainnya. Nah, ini juga bisa support untuk registrasi menggunakan mobile apps. Jadi tinggal scanning QR code-nya dari software, terus kita bisa langsung untuk penginputan data atau foto dari mobile apps dari handphone. Ini sama, ekspor import untuk informasi pribadi juga bisa, tergantung keinginan kita. Misalnya supaya penginputan tidak terlalu lama, kita tinggal download format dari software JK Biosecurity-nya. Misalnya formatnya Excel. Jadi kita tinggal ikuti format yang ada di software tersebut. Terus kita lakukan penginputan data. Setelah itu kita lakukan upload. Jadi untuk formatnya itu tidak bisa dirubah, karena ketika dirubah nanti untuk pembacaan datanya bisa jadi error. Ini untuk mengimport foto ke sistem juga bisa. Jadi ada batasan maksimum kapasitasnya. Jadi sampai 3000 JPEG dapat diunggah. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan, software JK Biosecurity ini support menggunakan mobile apps. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengontrol menggunakan mobile apps atau dari handphone, bisa melakukan download softwarenya itu JK Biosecurity di Google Play Store, atau di App Store. Jadi untuk penggunaan mobile apps-nya ini, kita juga bisa melakukan monitoring atau juga bisa untuk ngontrol buka tutup pintu. Di sini kita bisa lihat untuk registrasi dari handphone juga bisa, tidak harus dari PC. Jadi dari handphone juga dia sudah support. Jadi kita bisa lihat untuk laporan administrator, termasuk untuk absensi, terus untuk cuti, laporan harian, detail bulanan, statistik bulanan, laporan departemen, laporan tahunan. Jadi kita bisa lihat dari mobile apps. Ini tampilannya kira-kira seperti ini kalau kita download software JK Biosecurity di Google Play Store tadi. Tampilannya seperti ini. Untuk penggunaan mobile apps-nya kita tinggal add dari software. Kita tinggal lakukan scanning, terus kita masukkan IP dan port-nya. Ini contohnya untuk personilnya, kita bisa lihat di sini dari mobile apps. Terus untuk modifikasi data juga bisa, atau meng-add juga bisa di sini.
Untuk melakukan penyetingan parameter juga bisa. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi itu, ketika kita mau melakukan kontrol dari jauh, juga bisa menggunakan mobile apps. Jadi kita tinggal pilih perangkat mana yang mau kita kontrol, atau mau kita tutup, atau mau kita buka. Kita bisa lihat statusnya di sini. Atau untuk melakukan cancel alarm juga bisa dari sini apabila ada trigger alarm. Untuk reportnya bisa dilihat di sini, setiap aksesnya itu di sini. Kira-kira tampilannya seperti ini untuk di mobile apps. Terus untuk di akses kontrolnya itu juga bisa untuk global linkage. Global linkage. Ini contohnya, kita bisa lihat di sini. Global linkage ini tergantung keinginan kita, bisa difungsikan atau bisa di-linkage dengan kamera, siapa akses masuk, capture, atau siapa mau mencoba untuk merusak pintu. Ketika kita linkage, ada orang mau mencoba merusak pintu, dan kita sudah setting kamera di situ, jadi bisa ngambil record. Jadi kita bisa tahu siapa orang yang mencoba merusak pintu. Jadi selain dilihat di real time-nya ada, dan juga kita bisa lihat reportnya, videonya tadi, ketika sudah dilakukan linkage. Dan di linkage untuk beberapa perangkat juga bisa. Ya, untuk output point-nya juga bisa. Di sini. Untuk notifikasi juga bisa, linkage dengan notifikasi juga bisa, linkage dengan voice prompt juga bisa. Contohnya untuk sirine. Misalnya dia di linkage dengan smoke detector. Jadi ketika seseorang di area tersebut ada sensor smoke detector, sudah di linkage, dia men-trigger ke sirine. Bisa juga di linkage menggunakan software JK Biosecurity. Jadi software JK Biosecurity ini untuk penggunaan high-end. Jadi sangat-sangat canggih. Bisa untuk project menengah dan juga untuk big project. Nah, di sini kita mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, sudah sering dengar global anti passback. Jadi software kita ini juga bisa support dengan global anti passback. Misalnya seseorang yang akses masuk mengikuti dari belakang, jadi ketika dia sudah mau keluar karena dia tadi mencoba mengikuti seseorang, dia bakal terjebak di dalam, tidak punya akses. Atau seseorang yang mencoba memberikan akses kartunya kepada orang tersebut, jadi ketika mau digunakan tidak bisa. Untuk interlock juga bisa. Jadi fungsi interlock ini dia harus juga ada sensor. Jadi sensor ini untuk mengetahui status pintu terbuka apa tertutup. Jadi interlock ketika misalnya seseorang masih membuka pintu, jadi pintu yang lain kondisinya masih tertutup. Jadi harus tertutup dulu yang lainnya baru bisa dibuka yang lainnya. Itu interlock. Jadi untuk mengetahui statusnya itu dia ada sensor. Oke, untuk berikutnya software ini juga bisa, jadi kita bisa tahu siapa yang di dalam dari akses masuk dan akses keluar.
baik itu berdasarkan area atau berdasarkan tertentu, tempat tertentu. Oke, berikutnya. Jadi untuk ini juga ada access limitation atau batasan akses. Jadi batasan akses itu misalnya untuk satu pintu tersebut karena terbatas untuk akses, terbatas untuk tempatnya atau ruangnya, jadi kita bisa melakukan pembatasan orang akses masuk ke dalam. Misalnya contohnya itu 10. Jadi kita bisa juga setting untuk batasan aksesnya. Jadi kalau lebih dari 10 tidak bisa lagi akses meskipun sudah terdaftar. Nah, di sini software JK Biosecurity ini juga kalau misalnya untuk proyek besar dan ada khusus desain daripada gedung atau setiap lantainya, kita bisa masukkan di sini di EMAP. Dan kita bisa plot sesuai perangkat yang kita pasang di pintu itu. Jadi kita bisa mengetahui misalnya di sini tipe perangkat speed pace H5 di sini. Misalnya dengan kode ruangan sekian. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita bisa upload di sini. Terus itu juga kita bisa lihat statusnya. Terbuka apa tertutup atau offline. Ini contohnya, ini offline. Cuman kita bisa plot di sini. Jadi penggunaan EMAP ini untuk lebih mudah untuk lokasi-lokasi daripada perangkat tersebut. Statusnya di mana dan statusnya seperti apa untuk lebih mudah. Ini ada zona waktu untuk akses kontrol. Jadi sama seperti di perangkat speed pace H5 tadi yang saya sampaikan itu, ada juga untuk time zone-nya. Jadi akses sampai jam berapa. Untuk lensa kamera, iya Pak, untuk EMAP-nya itu tergantung gambar dari Bapak, tinggal melakukan upload saja. Terus Bapak tinggal drag perangkat mana yang mau di mana diletakkan gitu. Ini untuk time zone-nya. Terus di sini ada time zone-nya. Terus kita bisa pilih di sini untuk tipe verifikasi. Kalau tadi di perangkat, dia langsung ada juga tipe untuk verifikasinya mau seperti apa. Dan di software juga ada. Jadi untuk time zone-nya itu misalnya kita setting jamnya itu sesuai jam kerja, jam 8.30 sampai jam 5.30. Jadi untuk verifikasinya mau menggunakan apa, kita tinggal pilih di sini. Atau otomatis identification juga bisa. Nah ini di software ini juga ada untuk auxiliary input dan output-nya. Jadi auxiliary input itu bisa dihubungkan ke perangkat, misalnya contohnya ke sensor atau ke smoke sensor yang seperti saya sampaikan tadi itu juga bisa. Terus di trigger ke ini, ke alarm, bisa. Terus auxiliary output-nya juga ada. Dia untuk inputnya itu, saya buka softwarenya. Kira-kira softwarenya, software security.
Mungkin Bapak Ibu yang mau sekalian langsung coba juga bisa langsung buka website kita, zktco.com, terus search untuk pencarian JK Biosecurity, dan di sini ada pilihannya untuk demo, untuk penggunaan daripada software. Di sini ada admin untuk usernya dan ada passwordnya di sini. Jadi tinggal klik, bisa login, atau bisa coba-coba untuk penggunaan daripada softwarenya supaya tidak asing lagi. Mungkin yang sudah pernah penggunaan daripada software ini sudah tidak asing lagi, mungkin hanya pendalaman lebih detail. Ini untuk auxiliary inputnya, terus auxiliary outputnya. Jadi di sini kita bisa lihat real time monitoringnya, real time monitoring. Ini contoh perangkat yang sudah pernah terhubung dengan software ini. Ini menandakan perangkat tersebut offline. Ini untuk penambahan akses, penambahan perangkatnya, kita bisa lakukan langsung search di sini. Kalau kita mau mengkoneksikan langsung dengan perangkat, kita langsung search di sini. Tapi dengan catatan kita sudah menginput untuk cloud-nya, baik itu IP dan juga port, supaya bisa terlihat untuk perangkatnya di sini. Tinggal search. Nah, dia tampilannya seperti ini. Jadi ketika perangkat tersebut sudah terdaftar, di sini langsung ada informasi di sini perangkat sudah di-add. Jadi tidak bisa melakukan penambahan lagi di sini. Ini contohnya tadi itu. Jadi kira-kira langsung seperti ini dia. Jadi kalau misalnya dia perangkat belum terdaftar, kita bisa langsung di sini ada pilihannya untuk add perangkat, atau juga bisa di sini untuk melakukan modify IP. Kalau kita butuh untuk modifikasi IP-nya lagi. Sini. Oke, ini untuk statusnya kita bisa lihat di sini. Untuk perangkat yang sudah pernah dipakai di software ini, kita bisa lihat statusnya offline apa online. Ya, untuk demokan map-nya, oke bentar. Ini ada pilihan map-nya, Pak. Ada pilihan map-nya. Terus kita bisa lakukan add langsung di sini. Ini contohnya. Kira-kira seperti ini. Atau mau langsung kita buat baru juga bisa. Atau kita edit juga bisa. Kita tinggal select map. Di sini ada pilihannya, Pak. Match patch. Kita tinggal lakukan pilihan di sini, choose. Terus sesuai gambar yang kita punya, kita bisa upload di situ. Kita bisa upload di sini. Jadi dia bakalan tampil nanti seperti gambar yang kita upload. Gitu. Terus setelah masuk gambarnya, kita bisa melakukan add door, add pintu di sini. Ada pilihan add door. Nih. Mungkin bisa dicoba nanti, Pak,
buka website kita di sini, bisa coba-coba juga. Atau mungkin nanti kalau ada project bisa dikonsultasikan ke ZKTK langsung. Jadi kita bisa bantu keinginan Bapak. Oke, next. Jadi software ini juga support untuk teks yang ditampilkan di LCD. Ini contohnya di sini. Kita bisa lihat di sini. Jadi saat memegang kartu melakukan swipe, jadi bakalan diberitahukan seperti ini. Ada pemberitahuan seperti ini di LCD. Atau seperti ini. Jadi kita bisa juga tahu siapa yang di dalam. Nah, untuk real time monitoringnya kita bisa lihat langsung di softwarenya itu, Pak. Jadi kalau misalnya dia offline atau online, kita bisa tahu. Terus ketika online, siapa akses masuk, kita bisa lihat juga di real time-nya. Selain di report-nya ada, kita juga bisa lihat di real time-nya. Setiap notif untuk aksesnya itu kita bisa tahu. Apakah seseorang tersebut terregister apa tidak, dia bakalan ditampilkan di real time-nya. Di real time-nya nih. Jadi di sini bakalan ditampilkan ketika misalnya seseorang coba akses di pintu yang belum terregistrasi, dia bakalan ada event description-nya di sini. Untuk status pintunya itu, Pak, ketika seseorang tersebut terregistrasi, sudah terregistrasi, dia bakalan ada informasi di sini. Misalnya ini online, misalnya ini online. Ketika dia sudah ada orang masuk untuk verifikasi, dia bakalan real time-nya kita bisa lihat di sini, dia posisi daripada door-nya itu terbuka ketika sudah orang tersebut terregistrasi. Jadi kalau misalnya belum terregistrasi, dia tidak akan membuka dan ada untuk description-nya tampil di sini. Ini contohnya perangkatnya itu kira-kira seperti ini, Pak. Dia ini statusnya mungkin agak kelihatan kabur ya. Nah, sini kita bisa lihat. Ini statusnya terkunci. Untuk status opening alarm, kita bisa lihat di real time-nya. Jadi kalau status pintu terbuka dan ada alarm, dia bakalan ada tanda bintang merah di sini di atasnya. Kira-kira untuk tampilan statusnya untuk di real time-nya seperti ini. Jadi kalau offline dia seperti ini, Pak. Jadi untuk mengetahuinya itu setiap statusnya itu kita bisa baca di description-nya tadi tuh. Description. Oke. Terus berikutnya untuk remote lockdown. Jadi dari software juga bisa untuk membuka dan menutup. Atau untuk langsung dikunci langsung dari software supaya tidak bisa akses juga bisa.
Terus dia juga ada menu untuk transaksi auto export. Jadi ketika kita sudah setting setiap hari atau setiap bulan untuk auto export bisa. Jadi langsung otomatis mengirim laporan tersebut. Bila kita setting setiap bulannya, setiap tanggalnya, ketika sudah ketemu di tanggalnya itu 1 bulan, dia bakalan otomatis ekspor untuk laporannya. Nah, ini untuk time zone-nya. Ini tadi contohnya di map-nya. Ini map yang sudah dimasukkan atau di-input. Jadi kita bisa setting untuk zona waktu. Jadi bisa akses itu misalnya contohnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Terus hari Sabtu dan Minggunya tertutup terus. Itu untuk zona waktu. Jadi untuk software ini juga support untuk terminal reader yang standalone, yang green label. Ini contohnya ProBio dan Imbio Pro. Jadi untuk ProBio ini untuk penggunaan akses yang kapasitasnya besar. Oke, next untuk report dan laporannya. Jadi untuk report dan laporannya kita bisa lihat tadi di mobile apps juga bisa. Report dan laporannya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, untuk operasi pintunya kita bisa lihat di sini. Jadi sama di software juga ketika misalnya perangkat tersebut offline, dia tampilannya sama seperti ini offline. Ada tanda X merah kecil di tengah. Sama seperti ini. Ini untuk report aksesnya. Jadi kita bisa lihat setiap aktivitas di pintu tersebut. Kita bisa lihat di sini di menggunakan mobile apps tadi. Jadi kelebihannya bisa support menggunakan mobile apps dan bisa mengontrol dari jarak jauh dengan menggunakan software JK Biosecurity. Oke, tadi kita sudah berbicara untuk perangkat akses kontrol dan juga modul daripada akses kontrol tersebut untuk JK Biosecurity-nya. Sekarang kita masuk ke time attendant-nya. Sama, untuk platformnya itu dia all-in-one solution. Dia juga ada untuk modul absensinya. Jadi untuk modul absensinya ini sama dengan software-software yang lain, bisa juga untuk penyetingan shift fleksibel, multi level untuk approval juga bisa, untuk pengajuan cuti juga bisa, sakit juga bisa, dan lain sebagainya. Untuk penjadwalan grup yang fleksibel juga bisa. Terus untuk login multilokasi juga bisa. Jadi pengguna dapat mengakses sistem di mana saja. Ini contohnya ada admin 1, admin 2, sampai admin 4 di berbeda negara. Jadi bisa login, bisa akses. Oke, berikutnya untuk akses kontrol dan tracking absensi dari LPR. Ini tadi di video pertama sudah saya tunjukkan menggunakan LPR. Jadi dia hanya membaca license, langsung buka gate.
Jadi kita bisa juga lihat untuk trackingnya. Dan juga bisa dilihat untuk attendance record-nya. Oke, next. Terus untuk software JK Biosecurity ini juga bisa untuk employee self-login. Jadi ada khusus untuk employee. Selain tadi admin, khusus untuk login employee juga bisa. Oke. Oke, next. Kita masuk ke slide berikutnya. Rekaman pengenalan wajah sebagai data kehadiran. Mungkin kita bisa lihat di sini. Kalau untuk absensi itu sebenarnya akses kontrol itu juga bisa difungsikan untuk sebagai absensi. Untuk record jadi absensi. Baik itu menggunakan kamera, untuk face kiosk, dan lain sebagainya. Oke, next untuk mengenai absensi tadi itu, jadi dia juga ada pilihan untuk flexible shift atau penjadwalan shift yang fleksibel. Flexible shift ini dalam artian seperti yang saya sampaikan di training-training sebelumnya, ketika si karyawan tersebut tidak mengetahui shift-nya. Jadi ketika dia datang di pagi hari, misalnya ada shift 1, shift 2, jadi dia otomatis ketika dia melakukan verifikasi menggunakan fingerprint atau wajah, dia otomatis mencari shift yang paling dekat. Itu untuk smart shift. Sedangkan untuk flexible shift ini, maaf, untuk flexible shift ini dalam artian dia untuk sesuai jam kerja, contohnya 8 jam kerja. 8 jam kerja, terus dia tidak harus ditentukan masuk jam berapa. Yang penting 8 jam kerja itu untuk flexible shift. Oke, sama juga dengan software berikutnya, kita juga bisa setting untuk multi level approval. Atau juga kita bisa setting untuk notif emailnya. Notif untuk datang terlambat, cuti, atau absen, dan yang lainnya. Nah, di sini untuk absensinya itu ada aturannya itu berdasarkan area. Jadi untuk area tersebut, apabila misalnya ada beberapa area, untuk absensinya dia hanya bisa sinkron di area tersebut atau beberapa perangkat bisa sinkron di area yang sama. Berikutnya untuk report atau laporan. Jadi untuk software ini support untuk laporan harian juga bisa, terus detail laporan bulanan juga bisa, statistik bulanan juga bisa, dan laporan berdasarkan departemen juga bisa. Nah, oke, tadi sudah masuk ke absensi, sekarang kita masuk ke modul atau ke modul consumption. Jadi apabila suatu pabrik itu ada kantinnya, jadi bisa juga direkomendasikan menggunakan modul consumption. Modul consumption ini semacam dikasih saldo, jadi setiap karyawan dikasih kartu atau akses kontrolnya itu, jadi dia hanya tapping kartu. Untuk consumption-nya tidak harus menggunakan kartu. Tidak harus menggunakan kartu, menggunakan wajah juga bisa. Jadi ketika dia verifikasi untuk di kantin, dan si perusahaan misalnya sudah memberikan saldo setiap karyawan.
Jadi semacam circle. Jadi perusahaan memberikan karyawan gaji, terus si karyawannya itu disediakan kantin dan harga lebih murah supaya belanja ke situ. Jadi mereka melakukan untuk consumption-nya, atau ada khusus perangkat consumption. Ini contohnya. Jadi misalnya si karyawan itu sudah dikasih kartu, dia tinggal top up di sini, dikasih saldo. Jadi kartunya itu yang di swipe untuk beli makanan di kantin. Terus untuk detail laporan konsumsinya juga ada, kita bisa lihat, bisa ekspor dalam format Excel, PDF, dan CSV. Ini contohnya. Ini kita registrasi di software. Ini untuk perangkatnya itu. Jadi ketika di kantin sudah ada perangkatnya, kita tinggal swipe kartunya di sini yang sudah ada saldonya tadi itu. Dia otomatis dipotong. Ini display daripada hardware-nya itu ada tipe ProMatch 20. Ini kalau untuk di software-nya tadi, dia tampilannya di sini. Untuk consumption-nya. Nah, ini untuk top up saldonya. Top up saldo. Ketika kartunya sudah diregistrasi. Sini. Oke, next. Sekarang kita masuk ke modul elevator control. Untuk elevator control, jadi untuk membatasi akses setiap orang. Jadi hanya bisa diakses di lantai tertentu. Jadi tadi seperti saya sampaikan di pertama itu, satu isi tent itu maksimal dia hanya bisa 10 lantai, satu isi tent. Jadi kalau misalnya ada gedung lebih dari 10 lantai, melakukan penambahan extension board. Ini extension board. Jadi satu extension board ini dia maksimal 16 lantai, bisa menghandle 16 lantai. 16 lantai. Jadi kalau misalnya lebih dari 26, ini tadi 10 tambah 16 per 6, lakukan penambahan lagi. Jadi maksimalnya itu keseluruhannya itu 58 lantai. Jadi untuk elevator control ini juga support untuk global linkage. Ini untuk elevator control. Jadi kalau kita mau melakukan add device sama, kita tinggal melakukan search di sini. Search. Jadi ketika ada perangkat yang sudah terkoneksi atau terhubung, di sini bakalan terlihat di sini perangkatnya, isi tent-nya. Oke, next. Untuk global linkage-nya dia global linkage ada di sini. Dia tinggal melakukan penambahan di sini, ada global linkage. Jadi untuk global linkage, untuk linkage-nya itu tergantung keinginan kita. Kita mau linkage apa dia untuk trigger, kondisi trigger-nya. Mau kita fungsikan kemana? Di sini banyak pilihannya itu. Untuk akses deny juga ada. Untuk auxiliary input disconnected juga ada. Untuk sensor.
Jadi untuk normal verifikasi juga ada. Jadi ketika sudah kamera sudah ada di situ, kita tinggal linkage. Jadi ketika seseorang akses masuk dari lift tersebut, langsung otomatis capture atau ngambil video setiap orang yang akses. Menggunakan fingerprint juga bisa, menggunakan kartu juga bisa. Jadi sesuai keinginan kita. Sini. Kita pilih. Terus kita setting di sini untuk video linkage-nya. Ketika untuk normal verifikasinya itu kita setting apa di sini ininya, video linkage-nya. Apakah kita mau hanya capture juga bisa. Kita pilih capture di sini. Jadi ketika orang tersebut tadi di sini verifikasi menggunakan fingerprint, terus masuk di elevator control tadi itu, dia bisa langsung capture kalau kita keinginannya capture. Sini. Terus di sini kita pilih di sini untuk perangkatnya. Sini kita bisa add perangkatnya, isi 10. Jadi perangkat mana? Apakah mau kita keseluruhannya, misalnya ada dua isi 10, langsung ngambil juga bisa. Tergantung, salah satu dari situ juga bisa kita pilih, tergantung pilih kita. Untuk access time-nya kita bisa juga setting di sini, access time-nya. Untuk access time daripada elevator control-nya. Apakah mau 24 jam atau mau jam-jam tertentu juga bisa di sini. Kita setting. Itu untuk mengenai global linkage. Ini tadi untuk batasan operasi atau time zone-nya tadi. Ini untuk di elevator control-nya. Kita bisa setting juga aksesnya sampai dari jam berapa sampai jam berapa. Ini contohnya untuk aksesnya itu kita setting contohnya jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi lewat dari situ ketika digunakan kartunya itu atau menggunakan fingerprint-nya atau menggunakan wajah ya sudah. Jadi tidak bisa akses lagi. Ya hanya di jam tersebut yang bisa akses. Sama seperti akses kontrol pintu. Nah, dia juga bisa untuk mode online dan offline. Jadi kalau mau online kita bisa lihat real time-nya, kalau mau offline juga bisa. Nah, terus untuk elevator control-nya itu untuk penggunaan lebih mudah bisa juga di-linkage dengan modul yang lainnya. Contohnya hotel, visitor, dan video. Ini contohnya untuk elevator control-nya disetting untuk hotel. Jadi ketika sudah booking atau check-in, dia bisa hanya akses sesuai yang disetting tadi itu di visitornya tadi itu. Setting di lantai berapa di lantai berapa ruangan tersebut, dia hanya bisa akses di lantai tersebut untuk di elevator control-nya. Itu fungsinya untuk linkage dengan modul hotel untuk pengunjung. Untuk tampilan daripada modul dari hotel tersebut kira-kira seperti ini dia. Untuk elevator control. Oke, maaf. Sekarang kita masuk ke hotel. Modul hotel. Nah, di sini juga bisa melakukan reservasi online. Jadi software JK Biosecurity ini sangat membantu untuk dalam satu software. Jadi modulnya banyak, untuk hotel juga bisa. Jadi difungsikan juga menggunakan langsung elevator control juga bisa. Jadi sesuai lantai berapa dia tadi, misalnya ruangannya itu lantai berapa, dia bisa langsung disetting di elevator control-nya. Terus untuk hotelnya itu apabila untuk lost card-nya kita juga bisa setting.
Misalnya ketika kartunya hilang, supaya tidak ada orang lain atau yang berniat buruk untuk penggunaan kartu tersebut. Jadi kita lakukan, ada pilihannya di sini di menu hotel lognya itu melakukan lost card supaya tidak bisa diakses lagi. Jadi caranya itu pertama kita pilih ada di softwarenya itu pilihannya lost card. Nah, sini ada pilihan lost card. Lost card, terus kita input di situ, terus ini misalnya lost card, terus kita input untuk kartu baru, lost card, baru kita swipe ke ini, ke pintu tersebut, supaya yang kartu yang hilang tadi itu datanya dihapus supaya tidak bisa akses lagi. Itu fungsi daripada lost card. Oke, next. Jadi bisa juga digabung tadi untuk akses kontrol dan modul lift. Jadi contohnya orang yang sudah melakukan reservasi online, terus dia ada kodenya. Jadi ketika di liftnya itu ada untuk support untuk menggunakan menggunakan password. Jadi kodenya itu bisa juga diinput untuk akses di elevator kontrolnya. Jadi kalau misalnya lebih dari satu lensa kamera, kalau ada lebih dari satu kartu sebelumnya terdaftar di hotel pintunya, dia akan dihapus, di-replace satu kartu. Jadi kartu yang pertama tadi itu Pak, mau 2, dia bakalan terhapus Pak, jadi tidak bisa digunakan lagi. Ini tadi, jadi bisa difungsikan tadi untuk lift. Misalnya ada orang reservasi online, booking, ada kodenya, jadi kode tersebut bisa difungsikan di sini. Atau langsung di setting. Iya benar Pak. Kalau kartu master dia tidak terhapus Pak. Untuk kartu masternya itu tidak terhapus. Jadi tetap bisa digunakan. Dia hanya kartu yang sudah melakukan check-in. Dia hanya untuk mereplace atau menghapus data yang sudah melakukan check-in yang pertama tadi itu. Kalau untuk master itu tidak. Ya, betul, Pak. Yes. Antara kartu master sama kartu untuk pengunjungnya itu berbeda. Oke. Terus untuk laporannya kira-kira seperti ini. Untuk hotel
untuk modul hotelnya. Kita bisa lihat di sini untuk tamu check-in. Kita bisa lihat di sini untuk laporannya. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke modul berikutnya. Dia untuk visitor modul. Mungkin untuk visitor modul ini saya akan tunjukkan ada sekilas video yang sudah berjalan di project kita. Baik, kali ini. Oke, mungkin kualitas daripada videonya tidak begitu bagus, tapi mohon dimaklumi, tapi saya akan jelaskan. Akan tes visitor untuk akses menggunakan wajah yang sebelumnya. Ini untuk contohnya visitor. Jadi kita ada entrance control, terus dia untuk akses kontrol untuk membukanya itu menggunakan wajah. Jadi ini contohnya visitor yang tidak ada akses atau orang lain lah. Atau ada mau ketemu dengan suatu perusahaan atau mau interview. Jadi tinggal melakukan penginputan di visitor. Mas Hendri belum bisa akses lewat ini, kita coba. Untuk Nah, di sini kita bisa lihat dia coba melakukan verifikasi di sini tanpa ada akses. Dia bakalan ada informasi silahkan coba lagi. Jadi dan gate daripada entrance controlnya itu tidak bakalan membuka. sekarang kita coba register melalui software. Jadi di sini kita mau coba lakukan registrasi daripada orang tersebut. Contohnya kita melakukan registrasi menggunakan SIM atau license. Terus di sini ada pilihannya untuk mau dituju kemana atau perusahaan mana. Misalnya di perusahaan tersebut namanya Sembarang, kita buat di sini. Terus di sini ada pilihan mau menggunakan ektp atau SIM. Kita scan pakai. Ini kita lakukan scanning menggunakan SIM. SIM-nya kita masukkan ke OCR ke scanning. Jadi ketika dilakukan scanning dia langsung otomatis mengambil scanning daripada SIM-nya tadi itu dan otomatis melakukan penginputan nama. Dan lalu fotonya. Terus ketika sudah ter-scan, kita bisa lakukan capture di sini apabila di depan visitor itu ada kamera. Kita capture. Lalu kita tambahkan untuk. Terus di sini kita ada penyetingan untuk aksesnya. Jadi dia bisa akses di mana. Kita lakukan penyetingan aksesnya. Akses levelnya dari gedung mana bisa akses. Jadi di sini juga kita bisa setting untuk start time-nya. Jam berapa, misalnya tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa. Kita bisa setting situ. Jadi lewat dari jadwal yang kita setting itu, dia tidak bakalan bisa akses lagi. Jadi kalau misalnya satu hari itu dia hanya kebutuhannya hari itu juga, atau hanya beberapa jam, kita bisa setting di sini. Oke, sukses.
Lalu kita coba akses. Oke, registrasi sukses. Sekarang coba melakukan verifikasi. Nah, dia gate langsung terbuka. Karena kita sudah setting akses levelnya dan sudah diregistrasi. Jadi keuntungannya kita tidak perlu atau visitor tidak perlu melakukan penginputan nama secara manual. Jadi hanya langsung scanning SIM atau eKTP sudah bisa akses. Oke, kira-kira seperti itu untuk modul daripada visitornya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini tadi. Jadi ketika siapa yang mau dituju, dia bakalan otomatis notifikasi. Jadi kira-kira untuk prosesnya itu seperti ini. Jadi bisa difungsikan ke pintu juga untuk akses di entrance control juga, ke parkir juga, elevator control juga bisa. Jadi tadi di aksesnya itu kita setting. Mau dia juga bisa untuk akses di lift juga bisa. Ini tadi untuk scan registrasinya. Jadi kalau di software dia registrasinya di sini. Visitor. Terus di sini ada entry registration. Terus di sini kita lakukan yang mau dikunjungi siapa, kita bisa pilih di sini. Terus di sini ada tipe sertifikatnya mau jenis apa, mau eKTP, paspor, eKTP, password, atau driver license juga bisa. Terus di sini untuk company-nya juga bisa. Terus nanti ketika dilakukan ditempel di scanner, dia otomatis langsung scan di sini dan bisa langsung ngambil capture. Oke. Oke, next. Untuk jumlah maksimum pengunjung juga bisa disetting. Nah, untuk report di mobile apps-nya tadi, report daripada pengunjung kita bisa juga lihat di sini tampilannya seperti ini. Oke, sekarang next kita masuk ke parking. Ini contoh parking kita, LPR. Untuk parking juga ada, mungkin nggak jauh beda, ada juga di sini.
Ini juga ada untuk menu get patrolnya. Sama seperti video yang saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan juga untuk get patrolnya. Jadi untuk get patrolnya ini tidak harus membeli khusus perangkat get patrol lagi. Yang semacam pentungan di bawah security. Jadi perangkat kita itu langsung, misalnya untuk akses kontrol di pintu, bisa difungsikan jadi untuk titik checkpoint. Ini contohnya. Titik checkpointnya itu ada 4, resepsionis, office, meeting room, dan warehouse. Jadi akses kontrol yang di pintu ini, perangkatnya itu, kita bisa tentukan jadi titik checkpoint untuk si security. Nah ini contohnya, untuk jenis perangkatnya itu, untuk akses kontrolnya itu. Ini untuk pemantauan real time-nya juga bisa. Jadi kita bisa tahu dari perangkatnya itu, bisa kita lihat real time-nya. Ketika sudah melakukan check-in, ini ada tanda-tandanya. Di tanda hijau sudah melakukan check-in, sudah melakukan titik checkpoint. Jadi tanda merah ini belum melakukan checkpoint. Oke, video manajemen sistem. Dia support hingga 128 kamera. Kita bisa lihat. Jadi di sini untuk VMS-nya itu tidak hanya support untuk ZKTK, tapi on-fifth juga bisa. Jadi di sini kita bisa lihat penggunaan kamera itu juga bisa difungsikan untuk mesin absensi dan juga untuk akses kontrol, tapi dengan tipe tertentu, tidak semua kamera. Untuk pengenalan wajah, ini contohnya, cam-nya menggunakan absensi. Terus difungsikan untuk manajemen linkage sesuai tadi kamera berapa, bisa ditentukan. Untuk alat patrolnya itu biasanya dia yang semacam pentungannya, cuman saya lupa tipe berapa. Jadi kalau di sini langsung perangkat kita itu misalnya akses kontrol yang di pintu itu difungsikan jadi titik checkpoint bisa Pak. Jadi tidak harus langsung beli perangkat khusus untuk gate patrolnya. Bisa Pak, tergantung jenis kartunya yang mau dipakai. Dia mau main. Jadi kalau misalnya akses kontrolnya itu menggunakan MiFi card atau dia proximity, bisa. Tapi tidak semua perangkat itu bisa support jadi titik checkpoint. Jadi ada jenis perangkat-perangkat tertentu. Ini untuk manajemen linkage menggunakan kamera.
Ya, untuk deteksi perhitungan, deteksi manusia juga bisa. Oke, sekarang kita masuk ke untuk template dari laporan tersebut, template dari laporan-laporan, dari modul-modul yang saya sampaikan tadi. Ini contoh untuk personilnya. Kita bisa lihat di sini laporan manajemen personilnya. Terus untuk akses kita bisa lihat semua transaksinya kira-kira seperti ini. Jadi untuk reportnya tampilannya seperti ini. Untuk laporan akses, terus laporan posisi terakhir kita bisa lihat di sini. Terus untuk laporan kehadiran atau absensi kita bisa lihat di sini. Kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi jenis laporannya sangat banyak. Ini khususnya untuk absensi atau kehadiran. Jadi laporan perjalanan bisnis juga ada, laporan lembur ada, laporan cuti juga ada. Ini untuk laporan ringkasan cuti atau izin. Ini laporan untuk jadwal shift-nya, shift, dan laporan untuk jadwal ininya, jam kerja daripada si karyawan. Terus untuk laporan di modul di elevator control, kira-kira seperti ini laporannya. Jadi semua modul itu ada untuk laporannya. Ini laporan untuk hotel seperti ini. Kita bisa lihat di sini check-in time-nya, check-out-nya, kita bisa lihat. Nanti kalau misalnya untuk lebih detailnya, bisa langsung kontak ke ZKTK langsung. Jadi kalau ada kebutuhan Bapak yang lebih detail, atau apa yang harus kita bantu, kontak langsung ke ZKTK. Ini untuk laporan di visitornya. Ini untuk laporan gate patrolnya tadi itu. Kita bisa lihat di sini rutenya atau titik checkpointnya di sini. Ini titik checkpointnya. Rute 1, terus areanya juga kita bisa lihat di sini. Mungkin untuk Bapak Ibu yang tidak bisa saya jawab langsung, mungkin ada tim dari ZKTK kita yang langsung membantu Bapak untuk menjawab dari pertanyaannya. Ini report daripada modul patrol tadi itu. Ini untuk catatan logs-nya, reportnya kita bisa lihat. Oke, mungkin kira-kira seperti itu untuk penjelasan mengenai software JK Biosecurity ini. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan bertanya. Leader.
Mungkin buat Bapak Ibu, apabila ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Iya betul Pak. Jadi readernya itu bisa difungsikan jadi titik checkpoint. Iya bisa Pak. Dia tinggal setting aksesnya. Jadi supaya karena kan modulnya terpisah Pak. Jadi supaya tidak bisa untuk membuka pintunya, kita setting khusus di gate patronnya tadi tuh, di patronnya. Dia hanya bisa untuk titik checkpoint. Bukan berarti bisa untuk akses buka pintu. Jadi kalau misalnya hanya khusus untuk security-nya, checkpoint-nya, dia melakukan checkpoint-nya 1 atau 2 orang, dia hanya setting di modulnya itu 1 atau 2 orang tersebut. Jadi untuk akses kontrol sama modul untuk gate patronnya dibedakan, Pak. Iya, betul, Pak. Dibedakan berdasarkan modul tadi tuh. Untuk Pak Arief Setianto, ya Pak, nanti mohon melalui email ini. Jadi yang butuh untuk bahan presentasinya atau record dari sesi training ini nanti bakalan dikirim. Jadi untuk mereview kembali bisa di-share Pak.